Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang maha baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala sang pemberi nikmat, yang sejak kita berupa air sampai saat ini terus mencurahkan kebaikannya kepada kita dan nikmatnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pula yang menunjuki kita kepada tauhid dan sunnah dan masih memberikan kepada kita nikmat hidayah untuk kita masih mau terus bersemangat mengkaji agamanya. Selain nikmat pendukung berupa pendengaran, penglihatan, dan juga nikmat akal yang sangat mahal, yang semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya, digunakan untuk apa, dan alangkah bagusnya nikmat-nikmat itu kita gunakan untuk mengkaji kalam Allah dan kalam Rasulnya, dan untuk memikirkan bagaimana supaya kita bisa memahami dengan baik agama Allah ini dengan niat dan tekad agar bisa sesuai petunjuk, karena berharap tambahan hidayah dari Allah Ta'ala dan karena berharap karunia taqwa, melaksanakan apa yang dikatakan Allah, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang berusaha untuk sesuai dengan petunjuk, niscaya Allah menambah kepada mereka petunjuknya dan memberikan kepada mereka ketakwaan mereka. Karena berharap tambahan hidayah dan karena ingin dikaruniai ketakwaan, maka kita berusaha menggunakan nikmat-nikmat Allah, termasuk nikmat akal, nikmat pendengaran dan penglihatan, untuk mengkaji petunjuk Allah Ta'ala dari kalamnya dan kalam Rasulnya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, termasuk kewajiban yang utama di dalam hidup ini adalah mengimani seluruh apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya, mengimani apa adanya tanpa meragukannya, mengimani apa adanya tanpa merubah-rubahnya, mengimani apa adanya tanpa mencampur adukkan dengan hawa nafsu kita. Al-iman bi kulli ma ja'anillahi wa rasulih ala muradillahi wa rasulih, mengimani seluruh apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai maksud Allah dan Rasulnya, dan kita tidak mencampurnya dengan suka-suka kita sendiri, dengan hawa nafsu kita. Itu adalah kewajiban utama, termasuk mengimani berita-berita gaib, dan termasuk di antara berita-berita gaib yang sangat mendasar dan sangat pokok di dalam agama kita adalah berita-berita gaib
perihal Allah Ta'ala, perihal nama-nama dan sifat-sifatnya, perihal nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena itu ketika kita diberi hati yang tunduk patuh dalam membenarkan seluruh apa yang Allah beritakan berupa nama-nama dan sifat-sifatnya, maka kita harus bersyukur, karena itu tanda hidayah, agar hidayah terus Allah tambah untuk kita. Karena itu kita bersemangat untuk mengkaji nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan itu merupakan ilmu yang paling tinggi kedudukannya, paling tinggi derajatnya, paling tinggi kemuliaannya. Karena ilmu, kemuliaannya, kedudukannya, derajatnya ditentukan oleh apa yang dibahas di dalam ilmu itu. Dan Allah Ta'ala maha mulia, maha tinggi, maha sempurna dari segala sisi, sehingga ilmu yang membahas perihal Allah Ta'ala jelas menjadi ilmu yang paling tinggi. Dan dari situ kita pun layak untuk berharap pahala yang besar di dalam majelis seperti ini, di mana kita insyaallah akan mengkaji nama-nama Allah dan sifat-sifatnya demi mengenal Allah, mendapatkan ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, dahulu sudah kita kaji banyak di antara nama-nama Allah Ta'ala, dan yang ikut dari awal insyaallah masih banyak mengingatnya. Kita telah mengkaji secara makna dan juga secara penjelasan para ulama serta athar pengaruh dari keimanan kepada nama-nama Allah. Kita telah mengkaji nama Allah itu sendiri, yang Allah itu asal katanya dari al-ilah, yakni sesembahan. Allah ditafkhim untuk menunjukkan ta'zim, pengagungan, dan memiliki makna sesembahan yang benar, sesembahan yang benar untuk diibadahi. Allah artinya yang benar untuk diibadahi, dan itu sudah menunjukkan makna tauhid, tauhid ibadah, tauhid ilahiyah, tauhid ubudiyah atau uluhiyah, yakni pemurnian ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Kita juga telah mengkaji nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Akram, Al-Tayyib, Al-Ra'uf, Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Bari'u, Al-Musawwiru, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ghafiru Dhambi, Al-Mubinu, Al-Barru, Al-Hamidu, Al-Haqqu, Al-Latifu, Al-Fattahu, Al-Wadudu, Al-Mannanu, Al-Wasi'u, Al-Razzaqu, Al-Raziqu, Al-Hafidhu, Al-Hafidhu, Al-Muqitu, Al-Hayyu, Al-Muqaddimu, Al-Muakhiru, Al-Sayyidu, Al-Raqibu, Al-Sami'u, Al-Alimu, Al-Alimu, Allamul Ghuyub, Al-Basiru, Al-Muhitu, Al-Shahidu, Al-Hasibu, Ad-Dayyanu, Al-Hakimu, Khairul Hakimin, Al-Qadiru, Al-Qadiru, Al-Muqtadiru, Al-Hakimu, Al-Khabiru, Al-Quddusu, As-Salamu, Al-Mu'minu, Al-Jamilu, Al-Kafi, Al-Hayyu, Al-Shakiru, Al-Shakuru, Al-Wakilu, Al-Kafilu. Inilah nama-nama yang sudah pernah kita kaji di majelis kita ini, di masjid kita ini. Dan insya Allah kita lanjutkan, kita akan kaji nama Allah Al-Qabidu, Al-Basitu, sebelum kita mengkaji nama-nama
المعطي الرب الظاهر الباطن الجبار القاهر القهار القوي المتين العظيم المهيمن المجيد المتكبر الكبير الوارث العلي الأعلى المتعال العزيز الجواد المحسن العفو الوهاب الستير الرفيق الحليم الولي المولى النصير خير الناصرين الأول الآخر الواحد الأحد القريب المجيب الوتر الصمد القيوم الغني الشافي الملك المليك المالك التواب السبوح الهادي dan al-hadi. Sebelum kita itu nama-nama yang terakhir disebutkan itu yang belum kita kaji, dan sekarang kita kaji nama Allah Al-Qabidu Al-Basitu. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah, di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Qabidu Al-Basitu. Dua nama ini tidaklah tersebut di dalam Al-Quran, akan tapi tersebut secara bentuk fi'il, ya. Di dalam Al-Quran tersebut dalam bentuk fi'il, bukan dalam bentuk isim, yakni bentuk kata kerja, bukan bentuk isim atau kata benda atau nama. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 245, Allah katakan wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah lah yang menggenggam dan membentangkan atau menyempitkan dan membentangkan, dan hanya kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Adapun hadis Nabawi, maka sungguh telah tersebut di dalam hadis penyebutan dua nama yang mulia ini, di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, Rasulullah mengatakan innallahu wal musairu al-qabidu al-basitu. Sesungguhnya Allah lah yang membuat harga atau yang menetapkan harga, yang dia itu menyempitkan dan membentangkan. Sehingga berdasarkan hadis ini para ulama memasukkan nama Al-Qabidu dan Al-Basitu sebagai nama Allah Ta'ala, atau di antara nama-nama Allah Ta'ala. Sedangkan makna Al-Qabidu Al-Basitu pada haknya Allah Ta'ala dijelaskan oleh para ulama, hadanil ismanil kariman minal asma'il mutaqabilat allati la yanbaghi an yufrada ahaduhuma an qarinih wala an yuthna 'ala Allah azza wa jalla biwahidin minhuma illa maqrunan bimuqabilih li'anna al-kamal al-mutlaq innama yahsulu bimajmu'il wasfain. Dua nama yang mulia ini termasuk nama-nama yang berlawanan, yang tidak layak disendirikan salah satu darinya tanpa menyebut lawannya. Ini lawan kata gitu ya, berlawanan kata. Tidak layak dipisahkan, tidak layak Allah dipuji dengan salah satu dari keduanya kecuali dengan digandengkan dengan lawan katanya tadi. Karena kesempurnaan mutlak itu
akan nampak dan terlihat ketika dikumpulkanlah dua sifat itu. Fahuwal qabidu lil arzaq wal arwah wan nufus wal basitu lil arzaq wal rahmah wal qulub. Maka Allah yang menggenggam seluruh rizki, seluruh roh dan jiwa, serta yang membentangkan rizki, kasih sayang dan hati. Jadi menggenggam bisa bermakna menyempitkan, dan juga membentangkan bisa bermakna meluaskan, melapangkan. Itu secara bahasa demikian. Kemudian termasuk pengaruhnya iman kepada dua nama Allah yang mulia ini, yang pertama disebutkan mahabbatullah azza wa jal alladhi biyadihil bastu wassa'ah wa biyadihil qabdu wa tadyiq wa huwal alimul hakim, wa hadha yuthmirul mahabbata lillahi ta'ala wal unsa bih wa syukra lah. Orang yang mengimani dua nama Allah ini tentu akan mencintai Allah Ta'ala, karena hanya di tangannya lah pembentangan dan peluasan, hanya di tangan pula penyempitan, penggenggaman dan penyempitan. Dan Allah itu maha tahu siapa yang berhak dibentangkan, siapa yang berhak disempitkan, dan maha hikmah dalam seluruh perbuatannya, di mana tidak pernah dia melakukan hal yang sia-sia, dan semuanya di balik pembentangan atau penyempitan, peluasan atau penyempitan itu ada hikmah yang Allah sendiri yang lebih tahu, meskipun biasanya hamba itu akan tahu setelah terjadi, atau tahu sebagiannya setelah terjadi. Dan ini akan membuahkan rasa cinta kepada Allah Ta'ala, dan juga jinak di hadapan Allah. Walau orang kaya raya, luas rezekinya, diluaskan, dia tidak akan keras hati dan sombong, karena dia tahu dia mendapatkan keluasan ini dari Allah, ya. Dan ketika disempitkan, dia juga tahu ini yang menyempitkan Allah. Pasti di balik ini semua ada hikmah. Pasti di balik ini semua ada kebaikan, karena Allah Ta'ala tidak pernah berbuat buruk, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya, sehingga tetap syukur kepada Allah Ta'ala, tetap bersyukur diberi yang luas atau diberi yang sempit atau diberi yang sedang, semuanya akan disikapi dengan syukur oleh hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala. Karena seandainya semua hamba diberi keluasan, tidak ada yang disempitkan, kira-kira enak apa susah? Kira-kira enak apa susah? Susah. Kita ubahnya misalnya hujan uang gitu ya. Semua orang punya uang. Uang jadi enggak laku. Jadi sampah. Karena semuanya enggak butuh uang lagi.
Allah menciptakan permata. Kenapa mahal? Karena Allah sedikitkan jumlahnya yang diberikan kepada manusia. Coba kalau berlian itu berserakan layaknya kerikil, bahkan ada gunungnya yang enggak habis diambil kayak marmer atau batu gamping misalnya. Walau dia permata, walau dia berlian, kira-kira harganya mahal apa murah? Pasti murah. Sudah saking kerasnya sulit diolah, jumlahnya banyak melimpah, bahkan orang tidak mau. Kan gitu. Ngapain susah-susah? Ya. Pakai perhiasan berlian yang itu enggak ada harganya karena banyaknya. Ya. Emas pun begitu. Coba kalau emas itu jumlahnya seperti besi, kira-kira harganya ya harga besi kan gitu kan, atau harga kuningan paling mahal. Dari situ Allah menyedikitkan, menyempitkan, ya, tidak meluaskan. Itu semuanya pasti ada hikmah. Dan hikmahnya itu adalah yang terbaik untuk para hamba. Ya. Kemudian yang kedua, tajridu tawakkul alaihi wahdah wa tafwidul umur ilahi subhanah. Dzalika annahu al-qabidul basitu wahdah id la basita lima qabat wa la qabida lima basat faman hadhihi sifatuhu fa huwa al-mustahiqu ayu tawakkala alaihi wahdah wa yusta'ana wa yustaghatha bih. Orang yang beriman bahwa hanya Allah al-qabidu yang hakiki dan al-basitu yang hakiki, maka akan memurnikan tawakalnya hanya kepada Allah saja. Padahal tawakal murni kepada Allah itu ciri-ciri orang beriman. Allah katakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka kepada Allah, hanya kepada Allah tawakallah kalian kalau memang kalian itu orang beriman. Orang beriman wajib tawakal dan wajib murni hanya kepada Allah tawakalnya. Nah, orang yang mengimani dua nama ini akan memurnikan tawakalnya hanya kepada Allah saja dan menyerahkan segala perkara urusan hanya kepadanya, karena Allah lah yang menggenggam, yang menyempitkan, yang meluaskan, yang membentangkan. Dia sendiri yang mampu seperti itu, di mana tidak ada yang bisa meluaskan dan membentangkan apa yang Allah genggam, apa yang Allah sempitkan, dan tidak ada yang bisa menyempitkan dan menggenggam apa yang Allah luaskan, apa yang Allah bentangkan. Maka Allah yang sifatnya seperti itu, tentu dia satu-satunya yang berhak untuk ditawakali, untuk dipasrahi, untuk digantungi segala hajat, untuk digantungi segala harapan, untuk dimintai tolong satu-satunya secara gaib, dan untuk dimintai keselamatan, ya, dalam segala hal hanya Allah sendiri. Dan itu termasuk wujud tauhid. Semakin sempurna dalam hal itu kondisi zahir batinnya seorang hamba, berarti semakin sempurna tauhidnya. Ya. Sehingga dua nama ini ketika kita mengingatnya, maka akan menguatkan tauhid kita kepadanya. Dan ketika ada orang yang mengancam akan nyaingi usaha kita, menyempitkan usaha kita,
atau menghancurkan usaha kita, tidak akan sedih, tidak akan bingung, tidak akan khawatir, cemas, tidak akan. Karena yang bisa menyempitkan rezeki kita hanya Allah. Kalau Allah membentangkan, meluaskan, tidak ada yang bisa menyempitkan. Sebaliknya kalau Allah menyempitkan, tidak ada yang bisa meluaskan. Itu dalam hal rezeki. Dalam hal yang lain pun demikian. Karena itu kita harus menguatkan keimanan kita kepada dua nama Allah yang mulia ini. Kemudian yang ketiga, termasuk buahnya iman kepada nama Allah Al-Qabidu Al-Basitu adalah ar-ridha bima yaqsimullahu azza wa jalla min rizkin wa ghairih. Ridho selalu dengan apa yang Allah bagikan berupa rizki dan selainnya, sawa'un akana bastan au qabdan, baik diluaskan atau disempitkan, harus ridho. Li'annahu subhanahu wal hakimul alim bi khalqihi wa ma yasluhu lahum. Karena Allah yang maha suci itu maha hikmah, lagi maha mengetahui. Maha hikmah dan maha mengetahui terhadap seluruh ciptaannya dan apa yang terbaik untuk seluruh ciptaannya. Ya. Gerak langkah setiap hamba beda-beda. Ya. Kemampuan ada yang Allah beri lebih, ada yang Allah beri minim kemampuan. Ilmu juga demikian. Ilmu juga demikian. Bahkan kemampuan dalam sifat melihat makhluk Allah itu tidak diberi kemampuan yang sama, dan itu adalah salah satu bentuk kebaikan Allah. Salah satu bentuk kebaikan Allah. Penglihatan kita berbeda dengan elang. Penglihatan kita berbeda dengan jin. Coba kalau kita diberi penglihatan yang sama dengan jin, akhirnya kita juga ngelihat jin, risih nggak kira-kira? Nggak nyaman, nggak nyaman. Penglihatan kita beda dengan para malaikat. Itu semua rizki, penglihatan itu rizki. Allah nggak sama dalam memberi. Malaikat tidak diberi sifat yang sama dengan manusia sehingga disesuaikan oleh Allah Ta'ala dalam karunia. Demikian juga hewan. Dalam segalanya, karena rezeki itu tidak hanya harta. Apa saja yang manfaat bagi kita, untuk dohir kita maupun batin kita, kalau Allah memberikannya, maka itu namanya rezeki. Ilmu juga rezeki, kehormatan juga rezeki, jabatan juga rezeki, di sisi lain juga amanah, tapi itu juga rezeki. Dan sebagainya. Nah, Allah Ta'ala melapangkan, menyempitkan, mengukur segalanya. Jatah untuk masing-masingnya Allah ukur sesuai yang paling maslahat untuk hamba itu.
Dan di balik itu semua pasti ada hikmah, karena dia alimun hakim. Dari situ kita harus selalu ridho. Belum tentu orang sekelas kita itu mampu seandainya diberi rizki jabatan yang tinggi. Belum tentu orang seperti kita mampu diberi harta, rizki harta seperti Qarun. Boleh jadi kayak Qarun kan itu. Bahkan saya pernah ketemu orang yang akhirnya melihat ada banyak hikmah dengan disempitkannya rizkinya setelah dulu diluaskan. Pernah dia memiliki lahan itu 10.000 hektar, orang Kalimantan, ya, punya 2 gunung batu bara yang pernah ditawar oleh Jerman itu 14 triliun. Ya. Terus juga pernah penghasilan dari kayu per hari itu bisa untuk beli emas kurang lebih 1 kilo. Ya. Tapi akhirnya semuanya habis. Dan dia ternyata bersyukur dengan itu. Dulu waktu kaya, masjid itu di seberang jalan. Beliaunya termasuk donatur terbesar bangun masjid itu. Tapi seminggu sekali aja belum tentu ke masjid itu. Ya. Tetangga mau ketemu itu kadang sulit. Ya. Dengan disempitkan akhirnya 5 waktu tertib di masjid, sempat untuk datang ke majelis taklim, bahkan ya setiap malam ke majelis taklim itu sempat. Dan beliau sangat bersyukur telah dibuat oleh Allah seperti itu, ya, disempitkan, ya. Karena itu kita kalau tahu mengenal Allah Ta'ala itu maha baik, dan apapun yang Allah lakukan terhadap hambanya yang beriman itu adalah untuk kebaikan hambanya, maka kita akan bisa selalu ridho kepada Allah apapun yang dia lakukan terhadap kita, dan Allah ujikan, dan Allah tetapkan, dan Allah bagikan. Dan akrabun nasi ila ridho rabbihi idza radiya bih. Manusia yang paling dekat dengan ridho Tuhannya adalah ketika selalu ridho kepada Tuhannya. Nah, kemudian termasuk buahnya iman kepada nama Allah Al-Qabidu Al-Bas itu adalah su'alullah Azza wa Jal a'zamal basti wa afdalah, wa huwa bastur rahmah wal hidayah alal qalb hatta yastadi'a binuril iman wa yatakhallasu min athar wa yatakhallasu min atharid dhunub. Hatta yastadi'a binuril iman wa yatakhallasu min atharid dhunub, yakni kita akan selalu meminta kepada Allah pembentangan dan peluasan yang paling agung dan paling utama, yaitu peluasan rahmat dan hidayah. Karena rahmah dan hidayah merupakan nikmat yang teragung, sehingga ketika seorang hamba diberi rizki berupa rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan hidayah darinya, maka sungguh ya cukup sudah. Dan itulah nikmat yang telah Allah berikan kepada para nabi, baik nabi yang
diberi kekayaan dan kerajaan seperti Nabi Sulaiman, atau nabi yang ya, secara dunianya miskin, ya, bahkan sakit-sakitan, ya, ini semuanya hatinya ridho kepada Allah Ta'ala karena mereka mendapatkan atau telah mendapatkan dua nikmat teragung yang manfaatnya adalah dunia akhirat, yakni rahmah dan hidayah. Dengan nikmat rahmah kasih sayang, maka tidak menjadi golongan orang-orang yang maghdub alaihim, yang dimurkai. Dan dengan mendapatkan nikmat hidayah, tidak akan termasuk golongan orang dolin yang tersesat. Dan dua nikmat inilah yang selalu kita harap. Dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Nikmat apa? Nikmat hidayah dan rahmah. Nikmat rahmah kasih sayang, nikmat hidayah petunjuk. Baik petunjuk berupa ilmu untuk melihat jalan yang lurus di antara jalan-jalan yang lain, maupun hidayah berupa taufik untuk mau dan mampu untuk sabar dan istiqomah meniti jalan yang lurus, yang disebut hidayah taufik. Baik hidayah irsyad maupun hidayah taufik, atau hidayah ala tariq atau hidayah fit tariq. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka, nikmat hidayah dan rahmah. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai karena enggak dapat nikmat rahmah, enggak dapat kasih sayang. Bukan pula jalannya orang yang sesat karena enggak dapat nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Ya. Dan itu adalah jalan ilmu dan amal. Berilmu dan mengamalkan ilmu. Karena ketika orang itu tidak berilmu tapi beramal, dia akan tersesat. Sebaliknya, berilmu tapi tidak mau beramal, dimurkai, enggak dapat rahmah kasih sayang Allah. Nah, jalan itu yang selalu kita minta. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Sehingga ketika kita selalu memohon kepada Allah Ta'ala hidayah, ini adalah memang itulah yang paling kita butuhkan, luasnya hidayah Allah Ta'ala dalam segala hal. Karena kita ini sangat membutuhkan hidayah. 1 menit kita nggak dapat hidayah, di menit itu kita pasti terjerumus pada dosa dan kesalahan. Ya. Kalau dikasih soal dan kita pernah mendapatkan pelajarannya alias hidayah irsyad, misal masuk masjid kaki kanan dulu apa kiri dulu, pasti jawab kanan dulu. Keluar masjid kiri dulu, saya yakin semuanya bisa menjawab. Tapi pada saat Allah Ta'ala tidak memberi hidayah taufik, saat orang mau keluar masjid atau mau masuk masjid, kadang-kadang yes, masuk kiri dulu biasa ya. Kalau toh kanan kebetulan, keluar malah ya kanan dulu, kalau toh kiri dulu kebetulan, kan begitu.
Sehingga masjid disamakan dengan toilet. Ketika suruh ngisi soal, jawabannya benar, tapi ketika dalam prakteknya nggak dapat taufik, hidayah taufik, nggak. Sama dengan yang nggak tahu, sama dengan yang nggak punya ilmu tentang itu. Karena pada saat itu, pada detik itu atau menit itu nggak dapat hidayah berupa hidayah taufik. Karena itu kita paham bahwa kenapa kok kita ini selalu memohon hidayah terus. Itu bukan menunjukkan kita ini ya atau umat Islam itu berarti tersesat, bukan. Tapi karena kita membutuhkan hidayah terus menerus. 1 menit nggak dapat hidayah, di menit itu kita terjerumus pada kesalahan. 1 jam nggak dapat hidayah, 1 jam itu pasti kita isi dengan hal-hal yang merugikan diri kita. Baik. Nah, ketika mendapatkan nikmat hidayah dan rahmah, maka hati itu bercahaya, bersinar, sebab cahaya iman, dan bisa membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh dosa. Karena orang yang dapat hidayah akan selalu bertobat dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan orang itu semakin kuat imannya akan memandang dosanya itu seperti gunung yang mau menjatuhinya. Sebaliknya orang semakin luntur imannya, bahkan semakin didominasi oleh kemunafikan dirinya, maka memandang dosanya itu bukan apa-apa, bahkan seperti lalat yang lewat depan hidungnya saja. Itu dikatakan Nabi kita, al-mu'minu yara dzambahu atau yara dzunubahu kal jibal fawqa ra'sih, wal munafiq yara dzambahu kadzubab yamurru baina yaday anfih yaqulu hakadha. Orang beriman itu memandang dosa-dosanya seperti gunung yang ada di atas kepalanya, enggak kayak mau menjatuhi dia sehingga ketakutan. Adapun orang munafik memandang dosanya itu seperti lalat yang lewat depan hidungnya. Dia cuman gini, enggak apa-apa, kecil. Nah, begitu. Itu pertanda orang tidak mendapatkan nikmat terbesar ini, hidayah dan rahmah. Kemudian yang kelima, ini isya ya, adzan dulu. Tafadhal. Kita lanjutkan. Termasuk buahnya iman, pengaruh iman kepada nama Allah Al-Basitu Al-Qabidu, Al-Qabidu Al-Basitu adalah al-iman bi anna kulla ma yasduru 'anillahi 'azza wa jalla min bastin wa qabdin falahul hikmatul balighatu fihi. Mengimani bahwa seluruh apa yang datang dari Allah Ta'ala berupa pembentangan, peluasan maupun penyempitan, maka kita harus iman bahwa bagi Allah ada hikmah yang mendalam dalam hal itu. Wala ya'ni bastuhu subhanahu ala ahadin min khalqi fi syai'in minad dunya ridahu 'anil mabsut lah. Tidak selalu bermakna bahwa Allah Ta'ala kalau membentangkan untuk seorang dari makhluknya dalam sesuatu dari karunia dunia, rizki dunia, itu berarti Allah ridha
kepada yang dibentangkan rizkinya itu? Belum tentu. Kama la ya'ni aidan qabduhu subhanahu an ahadin min khalqihi fi syai'in min ad-dunya sukhtahu alaihi wa maqtahu lahu. Sebagaimana belum tentu bahwa kalau Allah menyempitkan atas seseorang dari makhluknya dalam sesuatu dari dunia, itu berarti Allah marah dan murka kepada hamba itu. Enggak, kalla, sekali-kali bukan demikian. Meskipun pandangan orang awam kadang-kadang begitu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, ya, fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun manusia, yakni umumnya manusia, apabila diuji oleh Allah, diberi keluasan rezeki, diberi kemuliaan berupa karunia dunia, maka dia langsung menyimpulkan dengan mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Dikasih jabatan, dikasih ya harta yang banyak, merasa dimuliakan Allah. Adapun apabila diuji dengan disempitkan rezekinya, maka dia segera menyimpulkan Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Bukan itu ukuran orang dimuliakan Allah apa dihinakan, itu bukan ukurannya rezeki dunia, karunia dunia, bukan. Tapi ilmu dan amal. Ketika diberi ilmu tentang kebenaran dan dia komitmen dengan kebenaran, ditunjuki kepada tauhid dan sunnah, dan dia komitmen dengan tauhid dan sunnah, maka itu tanda. Ketika difahamkan di dalam agama, faham mana tauhid, mana syirik, mana baik, mana buruk, mana manfaat, mana yang sia-sia, mana yang maslahat, mana yang mudarat, mana sunnah, mana bid'ah. Ketika faham dan komitmen dengan yang sesuai syariat, melazimi ketaatan, melazimi jalan yang lurus, maka itu pertanda dimuliakan Allah. Walau miskin, walau nggak punya apa-apa, walau pakaiannya hanya satu style misalnya, itu dimuliakan Allah. Karena kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, dia difahamkan di dalam agama. Sebaliknya ketika tidak dikehendaki baik oleh Allah, maka tidak difahamkan dalam agama, tidak diberi ilmu apalagi kefahaman. Atau kalau toh diberi, seperti orang yang tidak diberi karena dia tahu yang benar tapi meninggalkan yang benar. Walau secara keilmuan mungkin dia hafal Quran, dia hafal ribuan hadis, tapi dia tidak berpegang dengannya, malah mengikuti jalan yang menyimpang. Maka itu pertanda dihinakan Allah. Jadi ukurannya bukan harta. Seandainya harta itu ukuran kemuliaan, tentu manusia yang paling mulia di sisi Allah, yakni Nabi kita Muhammad SAW, dijadikan manusia terkaya. Ya. Tapi ternyata tidak.
beliau wafat dalam keadaan punya hutang atau punya angsuran yang belum lunas, yang jaminannya adalah baju besi beliau. Bahkan istilahnya bulan-bulan akhir sebelum beliau wafat, keluarga beliau, istri-istri beliau tidak masak, setiap hari hanya makan kurma dan minum air putih. Ini manusia paling mulia. Karena itu janganlah kita ikut pandangan umumnya orang yang telah dibantah oleh Allah Ta'ala. Karena itu ukurannya bukan itu tadi. Bal qad yadullu dzalika 'alal aksi. Bahkan kadang-kadang, meskipun enggak selalu, tapi kadang-kadang hal itu menunjukkan sebaliknya. Innallaha azza wa jalla yudayyiqu 'ala ba'di awliya'ihi rahmatan bihim lutfa wa yuwassi'u wa yabsutu 'ala a'da'ihi imla'an lahum istidraja. Di mana sesungguhnya Allah Ta'ala itu kadang-kadang menyempitkan kepada sebagian para kekasihnya, menyempitkan rezeki dunia untuk sebagian para kekasihnya sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka dan kelembutan Allah kepada mereka. Dan kadang-kadang Allah meluaskan dan melapangkan rizki dunia kepada sebagian musuh-musuh Allah sebagai bentuk imla, penangguhan untuk mereka, dan istidraj, lulu sama Allah, dilulu. Dilulu itu bahasa Indonesianya dia apa kan? Tapi paham ya, dilulu ya, dikasih banyak biar tambah lupa, tambah ya tertipu oleh dunia, dan menemukan itu dunia sebentar, kemudian tahu-tahu ya disusul kematian dan susul azab setelahnya. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku imla mereka, yakni aku beri tangguh mereka, sesungguhnya makarku itu amat kokoh, tidak bisa dihadapi. Ya. Darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida. Ya. Allah katakan ya, kami bentangkan kepadanya harta dengan benar-benar dibentangkan. Ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidraj, kami lulu mereka dari arah yang tidak mereka tahu. Ya. Jadi kadang-kadang orang yang anida, sangat menentang Allah Ta'ala, itu malah diberi kekayaan yang melimpah supaya dia menikmati hidupnya yang sebentar ini sebelum diadab oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kemudian yang keenam, al-hadar
min isti'mali ma basatallahu azza wa jalla min ar-rizqi wa ghairi fi ma'asih. Balil wajib syukurullah azza wa jalla ala dzalika bil qalbi wal lisani wal a'mal. Orang yang beriman kepada dua nama Allah tadi, Al-Qabid wa Al-Basitu, akan berhati-hati dari menggunakan apa yang Allah bentangkan berupa rezeki untuknya. Berhati-hati sehingga tidak sampai bermaksiat kepada Allah menggunakan rezeki itu untuk maksiat. Karena yang wajib adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala atas itu semua. Baik syukur dengan hati, dengan mengakui dan meyakini bahwa seluruh rezeki dan nikmat itu dari Allah. Hanya Allah yang memberi, tiada sekutu baginya dalam memberi. Ataupun juga dengan lisan, yakni banyak memuji Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan juga dengan amal, syukur dengan amal, yakni menggunakan nikmat untuk ibadah kepada Allah dan untuk ketaatan minimal untuk hal-hal yang diridhoi Allah Ta'ala, dan tidak menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Dan itulah syukur. Syukurnya hati, lisan, dan anggota badan. Dan orang yang meyakini bahwa semua rezeki ketika diluaskan, apalagi dia sadar ini bukan dari keahlian saya, tapi karena Allah meluaskannya, lagi meluaskannya untuk saya, maka insya Allah ya lebih hati-hati, karena tahu ini semua akan dipertanggungjawabkan, ini semua dari Allah. Beda dengan Qarun yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi, saya diberi rezeki yang luas ini karena kepandaian saya, karena keahlian saya, kepandaian saya. Maka dia merasa ini adalah ya, murni dari kemampuan dirinya. Dari situ dia akhirnya menyalahgunakannya untuk berbuat kerusakan, untuk mengundang artis, untuk mengundang ya, berbagai acara kemungkaran dia adakan, berbagai acara kemungkaran dia sumbang. Itulah yang dilakukan oleh Qarun. Karena lupa bahwa kekayaannya itu yang melapangkannya adalah Allah. Dan itulah apa yang bisa disampaikan dari nama Allah Al-Qabidu Al-Basitu. Mungkin dari sini ada pertanyaan sebelum diakhiri. Ya. Waalaikumsalam. Nah. Taib. Ini minta nasihat berkaitan dengan riba. Dan Nabi mengatakan termasuk hak muslim atas muslim yang lain, idastan sahaka fansahhu. Kalau ada saudaramu minta nasihat padamu, maka nasihatilah. Karena ada kewajiban bagi saya menyampaikan nasihat, karena diminta maka ya dengan berat hati saya sampaikan.
karena masalah riba ini kadang-kadang menyangkut ya kasus atau menyangkut masalah seseorang, dan boleh jadi di antara jamaah yang datang juga ada yang masih kena masalah itu. Bukan bermaksud ya menyinggung atau apa enggak, tapi mari kita ya karena Allah, karena ingin selamat di sisi Allah, karena saling menyayangi karena Allah ya, saling mencintai karena Allah, maka kita membicarakannya. Yang pertama, riba itu memang sesuatu yang mengerikan karena merupakan dosa yang sangat besar dan ancamannya sangat berat. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang makan riba, mereka tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang terhuyung-huyung karena kerasukan setan. Sebagian ulama mengatakan itu sebagian siksa di alam kuburnya. Ada yang mengatakan itu nanti ketika di hari berbangkit dan ketika di mahsyar, di mana perutnya besar, kakinya kecil sehingga berat membawa tubuhnya. Kemudian Allah lebih mengancam lagi bagi orang yang sudah ngerti tapi masih mengulangi. Allah katakan, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang telah datang baginya peringatan dari Tuhannya, alias sudah diberi pengertian dan tahu, maka terus dia berhenti, maka hak dia apa yang sudah berlalu. Namun barang siapa yang mengulang, maka mereka adalah calon-calon penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Meskipun ancaman kekal di sini ya, ini mimbabil wa'id, termasuk bab ancaman. Dan ahlu sunnah wal jamaah tidak berani mewajibkan Allah Ta'ala untuk mewujudkan ancamannya. Hanya Mu'tazilah yang berani mewajibkan Allah mewujudkan ancamannya. Ahlu sunnah bicara tentang bab wa'id, bab ancaman, itu menyerahkannya kepada Allah dan meyakini Allah berhak mewujudkan ancamannya, tapi juga berhak untuk tidak mewujudkan ancamannya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, yamhaqullahu riba yurbis shadaqat. Allah menghapuskan harta riba dan menyuburkan harta sedekah. Dan harta ketika dihapus berkahnya, maka tentu akan ya tidak membuahkan kebaikan untuk dunia seorang hamba ataupun akhiratnya. Sehingga walau tampak banyak, kalau itu dari hasil riba, maka tidak ada baiknya. Dan ada saja hal-hal yang menjadi buah buruknya itu akan dirasakan oleh hamba yang belum bertobat darinya. Kemudian kalau taubat, Allah katakan, wa in tubtum falakum ru'su amalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau memang kalian tobat, maka hak kalian hanya pokok-pokok harta kalian. Kalian tidak mengurangi harta orang lain dan harta kalian juga tidak dikurangi. Alias 1 juta ya
kembali 1 juta. Tidak ada tambahan, walau 0,5%. Kalau masih mengambil tambahan berarti belum tobat. Karena Allah katakan wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Baik. Kemudian gimana kalau sudah terlanjur, ketika itu belum tahu, kemudian proses berjalan terus tahu. Ini gimana tobatnya? Pertama, tobat di hati. Tobat di hati itu gimana? Mengakui kalau itu dosa besar. Karena orang yang mengingkari atau mengingkari haramnya dosa itu kekufuran. Setelah tahu bahwa suatu perbuatan itu haram, kok dia meyakini halalnya, maka malah menjadi kafir karenanya. Bahkan tidak melakukan dosa tapi meyakini halalnya dosa, itu kekafiran. Tapi orang yang melakukan dosa selain syirik, dia masih meyakini haramnya, maka tidak menjadi kafir karenanya. Karena itu di hati harus meyakini, mengakui kalau itu dosa. Dan terus banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, di hati harus punya tekad kuat, satu kata, bahwa saya tidak boleh mengulangi lagi transaksi seperti itu. Terus untuk yang sudah terlanjur berjalan ini gimana? Kalau bisa dinego ulang untuk tidak dengan sistem riba, maka supaya diusahakan. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah, mau gimana lagi ya. Kalau seandainya di take over orang, ini menjerumuskan orang kepada riba, jangan ya. Jangan. Karena al-mutasabbib lil fi'li kafa'ili. Orang yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan, hukumnya sama dengan yang melakukan, berarti mengulang. Terus gimana kalau dilunasi? Wala dilunasi malah ada istilahnya apa? Penalti. Malah ada denda tambahan gitu ya. Nah, denda yang menambahi harga atau merubah itu adalah riba lagi. Jadi terus gimana ya, sudah, berusahalah ya mengangsur sesuai jadwal sehingga tidak ada tambahan denda juga, karena denda atas keterlambatan pembayaran itu riba lagi. Dan riba itu yang termasuk yang dimaksud berlipat ganda itu ya riba yang diribakan, riba ditunggangi riba lagi. Ya. Bunga berbunga. Ketika ada keterlambatan lagi, ya bunganya ini ditambahkan untuk ikut dibungakan. Itu makna la ta'kulu riba at'afa mudha'afah. Jangan kalian makan riba yang dilipatkan kemudian dilipatkan. Itu bukan kok berarti bunganya 100% baru disebut berlipat. Enggak. Bunga yang dibungakan. Ya sudah, yang penting mengakui itu dosa, terus menyesal, an-nadam, itu bagian pokok dari tobat. Tobatnya hati dan bertekad tidak akan mengulangi lagi. Adapun untuk al-iqla, meninggalkannya ya semaksimal kemampuannya. Ketika belum bisa meninggalkan karena maksudnya belum bisa lepas,
Karena kalau lepas dianggap kriminal misalnya, atau malah akan didenda dan sebagainya, ya sudah. Ya, wallahu a'lam. Karena Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Tapi intinya jangan menambah riba dengan menambah denda. Jangan pula mengalihkannya ke orang lain, karena itu menjerumuskan orang lain. Apalagi orang lain itu juga muslim. Gitu. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dari apa yang kita kaji. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.